dari S1 Ekis. Sudah ada yang di segala bidang ya, mulai dari regulator, kemudian di BUMN, kemudian di ASN, kementerian, kemudian yang ada studi lanjut juga ke luar negeri, dalam negeri ya, di luar negeri ada yang ke LSE juga, London School of Economics, ngambil S3, kemudian ada yang ke Durham University di UK juga, kemudian juga ada yang di Madinah, ada yang di Al-Azhar, ada di Malaysia ya, sangat banyak di sana. Mungkin itu sedikit gambaran singkatnya Pak Mubin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Bayu. Gambaran tentang ekonomi Islam itu kayak gimana sih? Ya. Nah, kita lanjutkan ini yang angkat tangan ini dari tadi ini dari Madrasah Aliyah Mas Kumambang. Nah, silakan. Nah, Halo, selamat siang Pak Mubin. ya, Selamat siang Prof. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raisa Kudi Rahmatullah, peserta Golden Ticket dari MA Mas Kumambang Gresik. Izin bertanya, sudah dapat Prof. golden ticket ya, sudah dapat. Izin bertanya, Prof. Berbicara masalah dunia kerja, Pak. Kami calon mahasiswa khawatir karena saya juga pernah baca kalau era industri 4.0 memaksa pekerjaannya menggunakan tenaga mulai digantikan dengan mesin atau robot. Nah, saya penasaran pada tema FEB dalam AE ini kan langkah terbaikmu untuk masa depan yang cerah. Lah, masa depan yang bagaimana ya Pak? Mengingat mesin akan berpengaruh signifikan terhadap masa depan. Terima kasih. Wah, mantap. Ini, mantap ini pertanyaannya. Mantap. Ini. Panggilannya siapa? Raisa, Prof. Raisa mau masuk di Golden Ticket itu ke prodi apa? Jurusan akuntansi, pilihan satunya, pilihan kedua ke ekonomi Islam. Ya, akuntansi ya. G. Baik, kalau terinformasi memang robot akan menggantikan aktivitas yang sifatnya reguler gitu ya. Jadi apa namanya? Yang memang rutinitas itu bisa tergantikan. Tetapi saya cuma tanya, rasanya akuntansi tetap akan dibutuhkan gitu ya, karena yang dipakai adalah suatu profesi, itu adalah analisis gitu ya. Tetapi kalau yang jurnalnya debit kredit digantikan aja sama robot gitu ya, karena itu tidak butuh suatu analisis yang lebih dalam gitu ya, sehingga itu bisa dilakukan oleh robot. Nah, sekarang Mas Raisa hanya akan mendesain tuh bagaimana cara menghitung cost dari suatu bisnis yang inovasi. Contohnya ya, misalkan contoh yang sederhana saja, kalau dulu taksi, kita naik taksi bayarnya mahal ya. Iya, Prof. Ya, sekarang kalau naik Grab, jangan-jangan bisa cuman 5.000 atau 10.000 gitu ya. G. Tolong dia dihitung gitu. Itu robot nggak bisa ngitung loh. Tapi analisis yang dibutuhkan oleh seorang atau profesi akuntan itu sangat dibutuhkan. Jangan khawatir, tidak akan pernah tenggelam gitu, karena perubahan bisnis juga banyak hal-hal yang baru, yang bisnisnya muncul dengan yang baru, bisnis baru, dan analisis dari seorang akuntan masih diperlukan. Gitu ya Raisa? G, makasih Prof. Saya tunggu di Fakultas Ekonomi, prodi akuntansi ya. Siap. Sedikit menambahkan Bu Jekan. Ya, silakan. Jadi Mas, yang dibaca itu memang bagus ya. Saya senang Masnya Abdi dengan studi kayak gitu ya. Itu kan berdasarkan akuntansi yang saat itu ya Mas ya. Padahal kurikulum ini kita selalu melakukan redesign ya Bu Dekan. Jadi yang sekarang ini sudah beda dengan yang waktu itu dianalisis kalau seperti ini mungkin seperti itu. Sekarang sudah lebih canggih sekarang. Di akuntansi ada data analytics ya, ada big data. Jadi sudah sekarang akuntan masa depan dari UNER beda dengan yang di dalam studi itu. Lebih canggih ya. Itu Bu mungkin Bu. Terima kasih loh Pak sudah membantu Pak. Terima kasih Prof.
Ya, oke, Mas. Ya, itu jadi nambahin lagi saya kok kayaknya terpanggil gitu saya. Panggil. Ya, baik. Untuk menambahkan ya Mas ya, Mas ya. Karena kita teknologi itu help us to do something gitu. Tidak akan replace our place gitu ya. Jadinya mungkin akan sangat bukan mungkin sih, pastinya teknologi akan sangat membantu pekerjaan kita, malah akan lebih mudah dan tugas kita akan lebih ringan gitu. Untuk menganalisis jadi lebih gampang lagi karena dengan adanya mesin-mesin dan teknologi itu analisis kita mungkin bisa menjadi lebih akurat semacam itu daripada mungkin kalau kita jurnal sendiri ya manual gitu seperti mungkin SMA masih ada pembukuan dan sebagainya itu jurnal Oke, manual masih. ditulis-tulis masih ya itu rawan mungkin tidak balance karena naruhnya beda-beda gitu human error-nya. Nah, kalau ada mesin, kita bisa dibantu oleh mesin untuk melakukan itu semua, kita tinggal decision maker-nya seperti apa. Seperti itu. Dan dari Pak Rum tadi juga benar, Mas Jadi kurikulum baru kita ini sudah mengakomodasi hal-hal baru yang ada di bumi ini gitu. Misalnya tadi terkait dengan data analitik di dunia ini harus update tentang data, big data dan sebagainya. Kurikulum baru kita sudah mengakomodasi itu dan untuk mata kuliah basic akuntansi juga mengarah kepada hal-hal yang bersifat teknologi. Jadi don't worry. Insya Allah aman sentosa. Ya Mas ya. Oke. Pak Mubin. Terima kasih. Oke, Makasih, Bu. Bu Alfi. Ya. Jadi sudah kita juga mengantisipasi itu ya agar kita tidak tergantikan oleh mesin dan artificial intelligence. Nah, oke. Nah, selanjutnya dari MBI Amanatul Umat. Angkat tangan. Ya, silakan. Ya, izin bertanya. Untuk meningkatkan perkembangan ekonomi itu kan memerlukan seorang wirausahawan yang dapat meningkat inovasi gitu ya. Apa pada prodi manajemen ini akan diajarkan berinovasi serta melatih mental untuk berinovasi? Terima kasih. Oke, gilirannya Budin dan Bu Gita ini. Tentang inovasi, Budin, silakan. Halo, Mbak Arita. Selamat siang. Selamat siang. Tertarik dengan wirausaha ya, bagus banget ya, karena kita kan nggak hanya berpikir untuk selamanya kerja untuk orang. Kenapa tidak kita yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi orang lain? Nah, kalau untuk berinovasi, kami dari Prodi Manajemen tentu sangat mendukung inovasi dan bahkan nggak hanya lewat teori aja. Kami secara teori ada sih mata kuliah manajemen inovasi. Tapi secara praktek dari semester 2, jadi dari tahun pertama kuliah, kalau memilih manajemen, kalian langsung dapat mata kuliah kewirausahaan, bikin prototipe produk, sampai jualan, sampai bikin laporan laba ruginya. Ya, secara waktu online sih kita agak terbatas ya, secara online pandemi. Tapi waktu offline seru banget, bener-bener anak-anak jualan di sampai lupa Sunday Car Free Day yang hari Minggu di Surabaya, bener-bener bikin produk, bener-bener jualan. Jadi inovasi membuat produk nggak sembarangan. Kami bahkan tidak menerima bikin produk makanan misalnya. Kalau bisa bikin produk makanan kan semuanya akan bikin red velvet, akan bikin mentai. Enggak, kami minta benar-benar mahasiswa tuh bikin produk, bukan hanya pada produk kuliner. Jadi untuk inovasi kesempatannya itu banyak banget. Jangan khawatir, secara teori maupun praktek akan dibimbing langsung. Baik, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Saya dipanggil Kak dari tadi jadi malu. Terima kasih. Oke, ini Budin, silahkan Budin. Monggo Budin. Ya, dan mau sedikit nambahkan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Gita, Kak Gita gitu ya, ada keinovasian gitu ya. Jadi ada event juga di manajemen yang namanya Entrepreneur Day, itu kita akan memamerkan usaha-usaha, karya-karya, inovasi-inovasi dari para mahasiswa, tidak hanya di kalangan internal.
tapi kita juga memamerkan di masyarakat. Jadi kadang-kadang kita bikin event, waktu itu masih belum COVID ya, bikin event di mall dan sebagainya gitu ya, supaya mengenalkan nih hasil karya dari para mahasiswa kita yang inovasinya sangat luar biasa. Jadi nggak usah takut gitu ya, nanti kalau punya ide-ide inovatif itu akan terfasilitasi dengan sip deh kalau masuk, terutama di bidang manajemen, di prodi manajemen. Kita tunggu ya di manajemen ya. Siap. Terima kasih, Putin. Lanjut, ini kita ada dari Mas Kolis. Maaf Bapak, saya cewek. Oh, Mbak. Iya. Oh iya, Ini sorry. ada kendala kamera saya tiba-tiba Oke, enggak mati. apa-apa. Iya. Off-cam enggak apa-apa. Mbak Kolis ya, dari Ya. SMA mana? Assalamualaikum Pertanyaannya warahmatullahi apa? wabarakatuh. Saya Halisa Jidotul Ilmiah dari MAN 3 Jombang. Oke, dari Jombang. Ya. Izin bertanya Pak Mubin, apakah kalau kita daftar golden ticket terus nggak dapat, otomatis nggak lolos SNMPTN? Apakah seperti itu atau tidak? Terima kasih. Oke, tentang golden ticket ya. Ya. Silakan Bu Dekan, apakah ada di ruangan ini? Bu Aini silakan yang memahami tentang golden ticket. Dia kan sudah hadir kembali ya. Ya. Golden ticket kalau tidak lolos, apakah juga tidak lolos di SNMPTN? Jawabannya tidak. Tidak begitu maksudnya. Jadi kalau di golden ticket itu berbeda ya, sehingga bisa jadi di golden ticket tidak lolos, tetapi di SNMPTN lolos gitu. Karena di golden ticket kan hanya sedikit tambahan gitu ya, tambahan dari kota yang harus di SNMPTN itu. Begitu Pak Mubin, Mas apa tadi yang tanya? Mbak Kolis, Bu. Ya, terima kasih Bu Dekan. Jadi tidak lolos di golden ticket tidak ada hubungannya dengan SNMPTN-nya gitu ya intinya. Ya. Tidak mengukurkan. Oke. Betul. Terima kasih Pak Mubin, Bu Dekan. Ya, sama-sama. Sukses selalu ya. Selanjutnya ini ada dari SMA Saint Andreas. Pak Mubin, untuk sesi testimoni dijadwalkan jam berapa, Pak Mubin? 11.20 Pak Wisnu. Oke. Nanti mungkin pertanyaannya juga bisa ada yang ke sesi berikutnya, Pak Mubin. Oke, siap. Ini yang angkat tangan dulu ini saya habiskan ini. Dari tinggal dua ini. Silakan. Itu tadi apa tuh? SMA Andrea tadi jadi enggak? Itu Dek Raina Situmorang. Enggak jadi kayaknya. Halo? Halo, apa suara saya terdengar? Ya. Halo ya, silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, saya mau bertanya. Kemarin saya membaca berita dari pihak LTMPT untuk tahun 2022, sertifikat pengurus OSIS itu tidak dapat dilampirkan. Namun dari pihak PTN Unair membuka jalur ketua OSIS. Itu nanti pelaksananya seperti apa ya? Kalau misalnya saya masukin jalur ketua OSIS dalam sertifikat prestasi Unair, nantinya itu apa akan termasuk ke pendaftaran mandiri atau bagaimana? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tentang sertifikat ketua OSIS atau pengurus OSIS. Ya. Untuk sertifikat ketua OSIS, Universitas Airlangga memasukkan itu sebagai salah satu prestasi dari mahasiswa ya. Sehingga tadi kalau di informasi yang lain tidak memasukkan itu, tetapi untuk Universitas Airlangga
prestasi non akademiknya salah satunya adalah sebagai ketua OSIS. Jadi begitu, Nggih. Oke. Baik, jadi benar memang ketua OSIS itu dikategorikan sebagai salah satu bentuk prestasi siswa. Nah, terakhir pertanyaan untuk sesi ini dari Novita. Silakan Novita, dari SMA mana pertanyaannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan, nama saya Novita Eka Wulandari dari SMA Negeri 1 Pamotan, Rembang, Jawa Tengah. Wow, Jawa Tengah. Halo, Izin bertanya, Bu Dekan. Ya. Kebetulan kan saya memilih program studi ekonomi pembangunan, di mana 1 tahun terakhir itu cuma ada 1 alumni yang masuk ke sana. Apakah alumni itu sangat mempengaruhi penilaian SNMPTN, Bu? Ya. Ya. Alumni sudah ada ya, Mbak Novita? Iya, Bu. Ya. Nggih, sampun wonten. Ya, berarti itu sudah masuk di radar bahwa alumni akan membantu untuk prestasi mahasiswa dan yang bersangkutan. Tidak apa-apa, itu sudah masuk berarti. Masuk radar maksudnya. Masuk radar, iya masuk radar. Ya, sudah menjadi apa ya? Menjadi penyumbang salah satu komposisi penilaian dari SMNPTN. Begitu rasanya? Ya. Terima kasih, Bu Dekan. Ya, terima kasih. Insya Allah pengaruhnya positif diterima. Amin. Amin. Ya, jadi Ditunggu ya, Novita. Iya, Bu Dekan. Kalau tidak lolos di SNMPTN, dicoba di SBMPTN. Kalau tidak lolos, coba lagi di jalur mandiri. Kita pasti akan ketemu ya. Ya. Amin. Wah. Amin. Ketemu. Nah, oke. Nah, kita tutup dulu sesi tanya jawab ini sebelum nanti kita lanjutkan lagi. Nah, kita akan berkenalan ya dengan mahasiswa. Nah, yang sudah menjadi mahasiswa di FEB Unair dari berbagai prodi dan dari berbagai kegiatan. Ya. Oke, ini sudah ada di sini semua. Ini ada Mbak Salwa. Selamat siang, Pak. Oke, Salwa. Kemudian nanti ada total ada 5 mahasiswa ya. Ada Tio, ada siapa lagi tadi, Farel atau siapa tadi, ada dari masing-masing prodi dan juga dari berbagai latar belakang. Nah, silakan kita kenalan. Yang pertama kita kenalan dengan Kak Salwa. Ya, Kak Salwa. Kak Salwa ini dari ekonomi pembangunan ya, Kak Salwa ya. Iya, Pak. Oke. Kak Mungkin Salwa nggak bisa ditampilkan di layar, Pak. Oke, ini Kak Salwa. Nah, Kak Salwa, silahkan cerita atau berbagi dengan adik-adik kita, calon mahasiswa FEB Unair, tentang menurut Kak Salwa kuliah di FEB Unair ini seperti apa, terus pengalaman yang sudah dilalui apa saja, nah, terutama ini habis dari luar negeri ini Kak Salwa ini, ya. Foto-fotonya kalau ada bisa juga kita dibagi Iya, Kak Pak. Salwa biar tahu luar negeri itu kayak gimana sih. Ya. Oke, jadi sebelumnya suara saya terdengar jelas, Kak? Oke, terdengar. Jadi terima kasih kesempatannya, Pak. Jadi saya Videonya mohon off maaf. ya ini ya?
Iya Pak, mohon maaf, nah. lampu rumah saya mati, jadi wifi-nya nggak kuat. Oke. Tapi di sini saya memang sudah menyiapkan, karena kemarin Bu Aini, Pak Mubin juga pesan untuk membagikan foto-foto selama saya mengikuti program ISMA kemarin. Jadi saya izin share screen ya. Oke, ini apakah sudah terlihat? Sudah kelihatan, Mbak. Lanjut. Oke. Jadi selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Salwa. Dan kali ini saya mau menampilkan selama saya di FEB gimana sampai saya bisa mengikuti beasiswa ke Eropa. Gitu. Oke, jadi perkenalkan, nama saya Salwa Jatmiko, saya dari S1 Ekonomi Pembangunan. Dan kemarin saya diberi kesempatan untuk bisa ikut Indonesia International Student Mobility Award atau biasa disebut ISMA. Dan kemarin sih untuk secara singkat aja karena terbatasnya waktu, kemarin tahapannya tuh ada administrasi dan interview. Dan kemarin saya ingat jelas saat ISMA itu karena masih dalam batch pertama, proses pendaftarannya itu sangat-sangat singkat, hanya 2 minggu atau bisa saya katakan tuh hanya 12 hari. Gitu. Jadi saat pendaftaran administrasi ini saya dibantu mulai dari akademik, dari Fakultas Ekonomi, lalu dari dosen wali saya, lalu juga oleh Pak Rumaya, saya dibantu untuk melengkapi dokumen-dokumen ini, termasuk mulai dari esai, English proficiency, transkrip akademik, dan yang paling penting untuk mengikuti pertukaran ini tuh harus direkomendasikan oleh kampus begitu. Oke. Selama ISMA kemarin, saya memutuskan untuk mendaftar di University of Zagreb, lebih tepatnya di Hungaria, di Eropa. Dan di sana saya memilih 4 mata kuliah. Yang pertama ada Business Communication, Marketing Channels, dan yang ketiga ada Project Management in the European Union. Dan karena sudah 3 mata kuliah ini saya pilih ekonomi, saya memutuskan untuk memilih yang terakhir adalah Living Abroad, Reflecting the Intercultural Experience. Jadi kita di sana diberi kesempatan untuk belajar mulai dari budayanya di Eropa itu seperti apa, lalu kita juga melakukan pertukaran budaya dengan mahasiswa asing lainnya, gitu. Dan program ini berjalan sekitar 1 semester. Oke, ini mungkin hanya singkat aja. Dari kemarin tuh saya merasa sangat-sangat beruntung dan banyak sekali hal yang saya dapatkan. Yang pertama mulai dari life-changing experience, yang pasti ada banyak pengalaman yang di Eropa itu tidak bisa saya dapatkan di Indonesia, yaitu salah satunya menjadi orang asing di negara orang lain. Gitu. Jadi saya belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan, saya belajar untuk bahasanya, dan seperti pada umumnya ya, orang-orang sudah rahasia umum sebetulnya, bahasa Hungaria adalah salah satu bahasa tersusah di dunia. Gitu. Jadi itu merupakan tantangan untuk saya untuk mempelajari bahasa tersebut gitu. Sebetulnya masih ada banyak rintangan-rintangan lainnya. Contohnya seperti saya masih ingat sekali, pertama kali saya sampai di negara itu saya hampir kena tilang gitu. Enggak sih, sebenarnya bukan hampir, tapi kena tilang. Karena seperti pada umumnya ya, kalau di Eropa itu kan sering sekali kalau keseharian itu pakai transportasi publik. Dan karena saya baru sampai saat itu, saya salah beli tiket gitu, jadi akhirnya kena tilang itu tadi. Tapi walaupun begitu, selain banyak rintangan, saya juga diberi kesempatan banyak sekali. Seperti yang pertama, saya bisa diajari oleh profesor dan dosen-dosen yang ada di sana. Dan salah satu mata kuliah yang saya suka di sana adalah Project Management in the European Union. Jadi kalau misalkan pada umumnya saya itu belajar tentang sistem perekonomian Indonesia, di sini saya tuh belajar tentang perekonomian di Eropa tuh seperti apa gitu, karena mereka punya sistem sendiri namanya Danube Transnational Program, dan itu nanti kita harus kelasnya tuh bentuknya flip classroom. Jadi kalau misalkan kita kalau di UNER tuh kan biasanya masuk kelas kita masih belajar teori dulu, baru setelah itu nanti ada pertanyaan, baru ada praktiknya gitu. Tapi kalau misalkan di sini kita tuh nggak boleh masuk kelas kecuali kita udah belajar teorinya, dan itu dibuktikan dengan mendapat nilai 70% minimal dari kuisnya.
Jadi kalau misalkan kita nggak mencapai 70%, kita nggak bisa masuk kelasnya. Gitu. Tentunya selain itu, saya juga bertemu dengan banyak mahasiswa dari negara-negara lainnya seperti dari Spanyol, Kazakhstan, dan kemarin juga ada dari Uzbekistan, terus Argentina, itu banyak sekali. Dan selain itu juga saya bertemu dengan mahasiswa mulai dari S1 sampai S2, mahasiswa Indonesia yang di sana, kita bertukar pikiran, kita diskusi. Dan kebetulan kemarin ketika sedang di sana, kebetulan lagi ada Hari Sumpah Pemuda. Jadi saya diberikan, alhamdulillah pokoknya diberikan amanah juga untuk melaksanakan itu sebagai ketua pelaksanaan juga. Kita di sana melakukan banyak program seperti pengenalan budaya Indonesia, lalu pengenalan bahasa Indonesia ke mereka. Ya, seperti itu. Mungkin kalau secara singkat, itu ya pengalaman saya kemarin, Pak Mubin, selama di Hungaria. Oke, well done Salwa. Luar biasa ya pengalamannya selama 5 bulan ya Salwa ya di Hungaria. Iya Pak. Oke, jadi luar biasa Salwa S1 sudah punya pengalaman student exchange ke luar negeri ya. Jadi nanti opportunity untuk lanjut studi di luar negeri juga akan semakin besar. Oke, makasih Salwa. Makasih Pak. Ya, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kita ke ini dari BEM ini ya, dari BEM. Jadi kita latar belakang kita cover semua ini. Dari BEM, Mas Romano atau Fania ini? Halo, selamat siang. Saya Pak. Oke, Romano. Iya. 4-5 menit ya, Romano sharing dengan kawan-kawan kita. Baik. Boleh. Ini suara saya terdengar jelas? Ya, jelas. Baik. Terima kasih buat Pak Mubin selaku moderator atas waktu dan kesempatannya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Perkenalkan, nama saya Romano Krisna Nugraha. Biasa dipanggil Romano, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi angkatan 2019. Dan di sini saya alhamdulillah di tahun ini mendapat amanah menjadi Wakil Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga untuk periode 2022. Mungkin karena waktu juga singkat, sebenarnya juga singkat yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman, mewakilkan teman-teman normal juga yang ada di FEB. Sebenarnya kehidupan di kampus ini bukan hanya sekedar kelas begitu teman-teman. Mungkin jika teman-teman semua pernah mendengar istilah kupu-kupu, kuliah pulang, kuliah itu bukan hanya sekedar sebagai kupu-kupu juga. Gitu. Bahasanya yang bisa saya tekankan adalah kuliah itu menyenangkan, kuliah is fun. Selama kuliah, teman-teman semua, adik-adik semua, khususnya nanti setelah bisa berproses kuliah di FEB, kegiatan di luar kelas yang bisa diikuti itu banyak. FEB menyediakan banyak sekali unit kegiatan fakultas. Mungkin salah satu yang bisa saya ambil adalah organisasi yang ada di FEB. Melalui organisasi, banyak juga cara dari teman-teman semua dengan adik buat menyalurkan minat dan bakat. Seperti yang kita ketahui, FEB terdiri dari ribuan mahasiswa. Ribuan mahasiswa juga terdiri dari berbagai macam latar belakang ya, berbagai macam minat dan bakat juga. Dan di sini saya bisa bilang FEB ini spesial. Mengapa? Karena FEB mempunyai 15 ormawa, teman-teman. Mempunyai 15 ormawa yang memang juga bergerak di bidangnya masing-masing, bergerak di bidang yang berbeda-beda. Mungkin sedikit menjelaskan sedikit terkait tentang ormawa yang ada di FEB. Jika teman-teman mungkin tertarik begitu melihat dengan lembaga eksekutif yang ada di pemerintah, bisa belajar dulu di BEM, karena BEM bahasanya adalah lembaga eksekutif tertinggi di fakultas. Mungkin kalau yang tertarik dengan legislatif atau legislasi, yudikasi, dan advokasi, bisa berproses nantinya di BLM, seperti itu. Atau mungkin dari teman-teman ingin berorganisasi, ingin lebih dalam lagi dengan teman-teman satu program studi atau teman-teman satu jurusan, FEB punya himpunan mahasiswa dari 4 jurusan yang berbeda-beda. Lalu mungkin tadi saya juga dengar dari teman-teman, dari adik-adik semua juga ada yang tertarik di bidang bisnis, ada yang tertarik di bidang kewirausahaan.
FEB punya unit kegiatan fakultas Ormawa yang namanya WEBS. WEBS ini merupakan Ormawa yang bisa dibilang juga pencetak pengusaha-pengusaha sukses dari FEB UNER sendiri. Seperti itu. Lalu ada juga yang tertarik dengan bidang keilmuan ekonomi Islam, ada ACSES, Association of Sharia Economic Studies. Atau bisa juga yang tertarik dengan bidang broadcasting, radio, ada e-radio. Untuk yang suka dengan bidang koperasi, bisa bergabung dengan Kopma FEB, Koperasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Atau mungkin teman-teman karena memang basisnya ekonomi, suka dengan pasar modal, studi pasar modal, ada KSPM. Jadi FEB juga punya Ormawa yang belajar terkait pasar modal, atau tertarik juga dengan bidang jurnalistik, ada LPPM sektor, lembaga pers, dan penerbitan mahasiswa. Atau mungkin yang menarik lagi yang terakhir, jika teman-teman ingin berorganisasi dengan teman-teman sekeyakinan ya, mohon maaf bukan dengan maksud rasis agama di sini, cuman mungkin jika teman-teman merasa ragu apakah nanti ketika saya kuliah bisa berorganisasi dengan teman-teman yang sekeyakinan, bisa. FEB punya PKK, Pelayanan Kerohanian Katolik, punya PKP juga, Pelayanan Kerohanian Protestan, atau mungkin dari teman-teman yang beragama Muslim bisa bergabung dengan Mosaik atau lembaga dakwah fakultas. Seperti itu. Jadi mungkin dari saya sebenarnya sangat disayangkan apabila adik-adik nanti setelah berproses di atau berkuliah di FEB ini bayangannya cuman kuliah pulang atau kelas dan kelas gitu. Kenapa? Jadi banyak kegiatan yang bisa diikuti ya, Romano ya. Betul. Lain di kelas ya. Iya. Oke. Ya. Sangat disayangkan. Kenapa? Karena yang pertama, jika teman-teman mau mengembangkan skill, jangan nanggung-nanggung ya. Bisa mengembangkan soft skill-nya melalui organisasi. Terus sangat disayangkan lagi kenapa? Ya karena kembali lagi FEB itu spesial. FEB telah memfasilitasi mahasiswanya melalui 15 Ormawa yang ada, dan sangat disayangkan jika tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Gitu. Jadi mungkin kesimpulannya sebenarnya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman semua ketika nanti emang sudah berproses untuk menjadi mahasiswa, lebih tepatnya di FEB UNER. Teman-teman bisa membuat kuliah itu bukan hanya sekedar belajar, mungkin memang fokus prioritasnya belajar, tapi teman-teman semua bisa membuat kuliah itu menjadi lebih menyenangkan. Seperti itu Pak Mubin, mungkin sedikit yang bisa saya sharing dan bisa saya sampaikan untuk ke teman-teman semuanya. Oke. Terima kasih Romano ya. Jadi ada banyak organisasi kegiatan yang bisa kalian ikuti nanti kalau sudah masuk menjadi mahasiswa FEB UNER. Selanjutnya kita minta Dela ya. Dela ini sudah di dalam. Dela yang kemarin menang panahan PON. Jadi bisa. Dela sudah di dalam. Dela. Bisa lanjut Pak Mubin? Bisa lanjut. Oke, Dela. Nanti kalau pas datang bisa langsung nyusul. Bisa langsung. Ini Rohman, Mas. Rohman ini sering ikut lomba-lomba ini, paper, karya tulis. Mas Rohman? Iya, Pak. Oke, silakan Mas Rohman. Iya, baik. Bisa cerita sedikit ya ke adik-adik kita. Terima kasih atas waktunya. Jadi saya ingin share sedikit terkait beberapa pengalaman saya. Perkenalkan, saya Abdurrahman dari jurusan S1 Akuntansi. Di sini ada sebuah quote yang ingin saya tekankan, yaitu persiapan hari ini itu menentukan pencapaian kita hari esok. Oleh karena itu, maka semangat berprestasi, khususnya di bidang akademik, akan selalu ditingkatkan jika kalian akan bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kita juga harus meningkatkan prestasi kita, tidak hanya berorganisasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang emang basicnya, oh Kak, saya pengalaman di SMA itu banyak ikut olimpiade terus, ataupun punya pengalaman di KTI ataupun bisnis plan. Nah, ini bisa nih dikembangin. Jadi di FEB ini kita tidak hanya berfokus pada organisasi dan juga non akademik, tapi juga peningkatan di bidang
prestasi akademik pun sangat diapresiasi sekali oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga dosen-dosennya juga akan memfasilitasi kita, membantu kita, dan membimbing kita. Nah, salah satu lomba yang bisa diikuti ketika nantinya bergabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, salah satu jurusan di dalamnya yaitu ketika nantinya kita maba, itu saya punya pengalaman di bidang PKM atau Pekan Kreativitas Mahasiswa, di mana setiap mahasiswanya ini, setiap mahasiswa baru yang bergabung nanti akan diwajibkan untuk mengikuti PKM. Apa sih itu Kak PKM? Nah, PKM itu merupakan lomba yang diadakan, yang tiap tahun diadakan oleh Ristek Dikti, dan ini sangat sangat bergengsi bagi setiap universitas. Dan alhamdulillah tahun kemarin saya menjadi perwakilan dari Universitas Airlangga untuk maju di PKM RSA atau Pekan Kreativitas Mahasiswa di bidang riset sosial humaniora, seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang punya pengen bidangnya di pengabdian masyarakat, ada juga PKMPM ataupun PKMR. Jadi meskipun kita bidangnya soshum atau bidangnya ekonomi, tidak berkemungkinan, maksudnya masih berkemungkinan untuk kita tetap bidang kita di penelitian, tidak hanya eksakta saja, seperti itu. Dan juga ada juga nih bagi teman-teman, oh Kak saya tidak bidang di penulis, ada juga di FEB juga menyediakan beberapa, yaitu seperti public speaking. Nah, ada juga seperti duta FEB, terus juga kebetulan tahun kemarin saya ikut jadi duta budaya Madura, dan juga menjadi wording mahasiswa inspiratif Universitas Airlangga tahun 2021. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya basic di public speaking dan juga pengen meningkatkan public speakingnya, jadi supaya nggak gugup lagi di depan banyak orang, nah bisa banget nih ikut di berbagai lomba-lomba yang diadakan dan disediakan oleh Universitas Airlangga. Nah, atau mungkin karena basic kita ekonomi, teman-teman mau nih bidangnya, oh Kak saya pengennya kewirausahaan aja, kayak tadi teman-teman ada yang bilang pengennya di kewirausahaan dan juga startup. Nah, alhamdulillah tahun ini saya menjuarai di Bank Indonesia, menjadi pemenang di Business Youth Syariah Sociopreneur Competition, dan juga kita didanai oleh Bank Indonesia. Nah, di FEB juga ada namanya yang memfasilitasi kita, yaitu BP BRIN. Nah, di BP BRIN ini mereka akan memfasilitasi startup-startup muda yang akan berkembang. Oleh karena itu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sangat lengkap untuk teman-teman yang ingin berkembang dan juga memiliki bisnis sendiri, seperti itu. Dan juga jika emang dari SMA udah biasa esai, KTI, nah teman-teman terus bisa meningkatkan dan mengembangkan skill serta kemampuannya di FEB, karena di FEB ini berdasarkan Kak Romano yang tadi jelaskan itu banyak sekali organisasi-organisasi yang memiliki basic untuk meningkatkan dan mengembangkan skill dan kemampuan kita, khususnya di bidang karya tulis ilmiah, esai, dan juga business plan. Seperti itu. Mungkin sekian dari, nah ketika nanti bergabung di FEB, kita juga akan diapresiasi oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Budian, dan juga ada juga acara namanya Inaugurasi Prestasi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan ini merupakan salah satu bentuk apresiasi dari FEB untuk mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, tidak hanya bidang akademik, namun juga non-akademik. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat bergabung nantinya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya, terima kasih Mas Rohman ya, ikut lomba di mana-mana ya, PKM, kompetisi menulis, esai dan lain sebagainya. Jadi sambil kuliah itu bisa banyak kegiatan yang bisa diikuti ya. Nah, kita ada masih dua lagi nih ya. Kita undang ini Mas Farel, penerima Golden Ticket tahun lalu ini. Mana Mas Farel? Halo, selamat siang semuanya. Hidup. Oke. Ya, silakan Farel sharing ke teman-teman. Gimana ini dapat Golden Ticket? Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Farel Kristiantomo. Saya dari manajemen, program studi manajemen S1 tahun 2020. Jadi waktu itu bisa mendapatkan kesempatan Golden Ticket, tapi ada cerita menarik dari Golden Ticket yang waktu itu pernah saya dapat. Jadi yang seperti yang teman-teman semuanya tahu, Golden Ticket kan biasanya langsung diserahkan kalau waktu tahunku. Jadi yang waktu tahun saya waktu itu secara offline ya. Jadi secara offline waktu itu maju ke panggung dan sebagainya gitu, itu untuk penerima Golden Ticket. Nah, tapi
waktu itu saya belum bisa dapat kesempatan karena jalur yang golden ticket yang saya ambil itu jalur ketua OSIS, dan waktu itu ketua OSIS jalurnya sudah ditutup hari Jumat kalau nggak salah. Nah, tapi dapat informasi dari kakak tingkat dari Fakultas Universitas Airlangga yang lain. Nah, itu kalau bakal ada golden ticket lagi nih hari Minggunya. Jadi hari Minggunya itu saya datang ke Airlangga Education Expo, dan di situ saya berhasil mendapatkan golden ticket, tapi langsung dari Bapak Rektor kita, yaitu dari Pak Muhammad Nasi gitu. Jadi waktu itu ada kesempatan setelah expo-nya berakhir, jadi sekitar mungkin jam 5 atau jam 6 malam itu, waktu itu Pak Muhammad Nasi ini masih membuka kesempatan nih untuk teman-teman yang waktu itu mungkin belum bisa berkesempatan dapat di hari pertama atau hari kedua itu. Jadi waktu itu one on one bersama Pak Muhammad Nasi, dan bisa berhasil mendapatkan golden ticket di situ. Jadi mungkin seleksinya agak berbeda ya dari teman-teman tahun sekarang golden ticketnya gitu. Tapi yang saya percaya bahwa setiap teman-teman yang di sini yang sudah mendaftarkan, yang mendapatkan SNM, itu semuanya mendapatkan peluang untuk bisa mendapatkan golden ticket tersebut. Jadi jangan menyerah, banyak banget jalur-jalur yang bisa teman-teman tempuh untuk masuk dan menjadi bagian dari Universitas Airlangga, terutama di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, seperti itu. Nah, mungkin bakal saya lanjutkan untuk pengalaman nih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sendiri. Nah, dari kakak-kakak yang tadi udah bahas tentang mungkin bagian akademik ya kan, seperti yang exchange, lalu juga ada lomba-lomba dan sebagainya. Nah, mungkin di sini saya akan cerita tentang antara kuliah dan karir gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman yang di sini itu kepikiran untuk oke, nanti aku kuliah sambil membangun karir pathku deh, mungkin kuliah sambil kerja atau kuliah sambil magang gitu. Dan perlu digarisbawahi bahwa di FEB terutama kuliah dan kuliah kerja atau kuliah magang itu sangat didukung gitu. Jadi buat teman-teman yang mau kerja, maksudnya mau belajar nih di kelas lalu langsung diimplementasikan di dunia karirnya atau dunia kerja, itu pasti didukung banget sama FEB Universitas Airlangga ini. Nah, itu bentuk dukungannya itu melalui apa? Itu kalau misalnya teman-teman lihat di Instagram atau di Instagram seperti Airlangga Global Uner itu, atau misalnya di Instagram hima-hima dari setiap prodi yang ada atau ormawa lainnya, itu pasti ada section di mana menunjukkan bahwa ada perusahaan yang open lowongan nih atau open magang. Nah, itu teman-teman bisa join di situ. Jadi kalau misalnya aku kayaknya kalau cara belajarku ini harus cara praktek langsung nih. Nah, itu teman-teman semuanya bisa langsung habis dari kelas nih, nanti coba daftar di magang mungkin atau di lowongan-lowongan yang buka gitu. Karena pengalaman saya sendiri itu dari semester 1 saya sudah coba nih untuk magang gitu, dan emang setiap ilmu yang sudah diberikan di kelas itu bisa langsung diterapkan di magang kita gitu atau di karir kita gitu. Apalagi kalau kita tahu ada program yaitu magang merdeka kan teman-teman. Jadi di situ justru lebih disupport lagi nih sama FEB gitu, sama Universitas Airlangga terutama FEB ini. Jadi buat teman-teman yang masih berpikiran apakah aku kuliah sama kerja nanti bisa nggak ya? Itu 100% bisa dan bakal disupport sama FEB Universitas Airlangga gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir untuk kuliah dan sekaligus membangun karir path yang diinginkan oleh teman-teman semuanya. Mungkin seperti itu Pak Mubin. Terima kasih. Luar biasa. Makasih Farel sharing tentang mulai meniti karir ya, mulai mendapat pengalaman bekerja sejak masih di bangku kuliah, masih mahasiswa. Satu insight yang menarik sekali ya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang mulai magang ya, kita juga ada nih yang mahasiswa yang sudah mulai berbisnis ini. Ini kayaknya adiknya Jack Ma kayaknya ya. Mas Tio, mana Mas Tio?
Halo Pak, iya Pak Mubin. Oke, Mas Yo, silakan ini sharing cerita ini bisnisnya ada di kabupaten kota mana saja ini sudah. Baik Pak, saya izin share screen ya Pak. Yuk, silakan. Oh ya, Mas Tio ini angkatan 2018 ya. Sekarang semester berapa? Mau masuk semester 8 Pak. Masuk 8. Oke, ya. silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Mubin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Robi Rektiansyah. Saya dari jurusan Ekonomi Islam angkatan 2018. Dan untuk kesibukan saya sehari-hari ini pada akhir ini yaitu kuliah, yaitu karena saya sudah semester mau masuk 8 ini, jadi udah fokus skripsi, udah semester tua teman-teman. Dan di sisi kuliah, jangan benar kata yang lain itu, kalau misal kita kuliah itu jangan cuman jadi kupu-kupu teman-teman. Selain mungkin kalian tidak passion dengan dunia organisasi, kalian juga bisa mencoba di peruntungan bisnis teman-teman. Jadi setelah yang sudah dijelaskan tadi berkarir, kalian juga di sini diajarkan bagaimana untuk bisa memulai usaha. Nah, di ekonomi Islam sendiri ini, di jurusan saya ini, selain kita diajarin bagaimana untuk memulai suatu usaha, kita juga diajarin untuk bagaimana investasi yang aman dan dilegalkan dalam Islam. Jadi kan dalam Islam ini mungkin sedikit ada gambaran dari prodi saya. Kalau misal kita berbisnis dalam Islam ini tidak boleh ada yang namanya maghrib duha, teman-teman. Jadi maghrib duha ini apa? Maghrib duha itu contohnya seperti yang pertama, maghrib itu maisir, judi. Grip itu goror, ketidakjelasan akan transaksi bisnis itu, baik dari produknya atau dari segi bagi hasil dan sebagainya. Kemudian ada du itu dolim. Tidak ada bisnis yang bisa halal kalau misal kita dolim terhadap sesama. Kemudian ada namanya haram. Jadi barangnya itu yang diperjualbelikan tidak boleh teman-teman kalau misal haram gitu. Nah, untuk karena ini waktunya singkat, mungkin saya juga mau sharekan kepada teman-teman semua usaha saya apa sih. Jadi dari teman-teman semua di sini kan ada yang tahu ya Thai Tea gitu. Nah, jadi usaha saya teman-teman di sini adalah Kau Thai Tea. Ini usaha pertama saya. Saya memulai ini dulu di awal tahun 2019, teman-teman. Jadi waktu itu saya juga masih maba, yang dimana masih semester 1 mau kedua, teman-teman. Pada saat liburan saya menggunakan kesempatan itu supaya tidak rebahan aja, teman-teman. Jadi mulai usaha juga, dan dari keluarga saya pun juga dapat pressure, teman-teman, supaya bisa membayar uang kuliah sendiri gitu. Nah, ini usaha yang pertama saya, ini udah berjalan 3 tahun, teman-teman. Sampai sekarang masih berjalan. Dan ini untuk usaha saya yang kedua. Ini jenis batagor, teman-teman. Cuman bedanya ini berbeda dengan batagor Bandung. Jadi kalau misal yang kalian tahu batagor Bandung itu, nah ini berbeda. Jadi sebenarnya semua bisnis saya yang sudah saya jelaskan tadi, yang pertama sama yang kedua ini sistemnya kemitraan, teman-teman. Jadi franchise. Mungkin dari teman-teman yang di sini ada yang tahu bisnis franchise itu seperti apa. Mungkin bagi yang nggak tahu, bisnis franchise itu seperti bisnis waralaba, teman-teman. Jadi ada induknya lah gitu untuk bisa membawahi mitra-mitranya. Kemudian dari situ mungkin franchise itu ada beberapa skala, teman-teman. Ada yang dari skala kecil, menengah, sampai besar. Mungkin kalian udah nggak asing dengan yang namanya KFC, McDonald's, Starbucks, Abnormal. Nah, itu bisnis-bisnis seperti itulah, teman-teman, yang bisnis bergerak di bidang franchising. Begitu, teman-teman. Nah, untuk perkembangan bisnisnya di sini saya tidak mau menyombongkan diri ya, teman, atau bagaimana. Di sini saya mau menyampaikan satu pesan aja nih bagi teman-teman yang mau memulai bisnis. Walaupun kalian masih kuliah, masih bisa, teman-teman, apalagi di jurusan ekonomi Islam yang dimana ilmu-ilmunya itu bisa diterapin dalam usaha kita gitu, dan terhindar contohnya misal dari riba, dolim, dan sebagainya itu. Nah, jadi saya mau mulainya benar-benar sendiri, teman-teman, nggak ada bantuan dari orang tua. Orang tua kalau mungkin support dana ya adalah dikit-dikit, cuman
kalau benar dari sistem dan sebagainya, bagaimana untuk menghandle karyawan dan sebagainya, saya benar-benar otodidak dari YouTube, teman-teman. Ini mungkin bisa dilihat ya, tahun 2019 saya dari boot sekecil itu, dan pada akhirnya sekarang saya sudah bisa mengekspand bisnis saya. Ini baru salah dua bisnis saya, teman-teman. Sebenarnya saya juga bergerak di kayak jual beli mobil bekas gitu, teman-teman. Kemudian untuk kedepannya juga saya udah ada kerjasama dengan teman-teman saya di bidang pertanian seperti sayuran dan sebagainya. Jadi pesan saya juga di sini untuk teman-teman semua, apabila kalian mau masuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya kalau misal di jurusan saya Ekonomi Islam, itu benar teman-teman, kalau misal kalian mau menjadi wirausaha. Jadi mungkin banyak di luar sana yang bilang, paling masuk Ekonomi Islam cuman keluar jadi bankir ya, bank BSI misal. Enggak, teman-teman. Jadi di Ekonomi Islam ini benar-benar universal. Kalian semua ilmu diajarin, bahkan bahasa Arab, Al-Quran, hadis, ekonomi semuanya diajarin. Kalian mau jadi bankir bisa, mau jadi administrator keuangan bisa, mau jadi pebisnis bisa, bahkan mau kerja di Pertamina dan Garuda Indonesia bisa, teman-teman. Jadi benar-benar ilmunya universal, yang penting berhubungan dengan ekonomi dan Islam, teman-teman. Oke, Mas. Mungkin itu saja dari saya sharingnya Pak Mubin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Hadian. Bisnisnya banyak, cuman saya enggak boleh banyak-banyak tadi. 2 saja, Mas. Gitu. Kalau semua mau jelasin nanti bisa sampai sore, Mas, ya. Jangan, tapi hati-hati kalau dekat-dekat Mas Sekian ini ya, bisa dijual kamu ya, semua dijual sama Mas Sekian. Mobil ya, batagor dijual semua. Hati-hati yang dekat-dekat. Oke, ini sesi-sesi sharing dari kakak-kakak mahasiswa sudah. Mbak Della tidak di dalam Bu ini ya. Tadi di awal. Iya, tadi di link yang pertama ada tuh, tapi sekarang nggak ada ya. Bisa masuk. Jadi kita ini sudah di menit-menit akhir, rekan-rekan ya. Kita selanjutnya ada pemutaran atau apa ini, Bu Aini? Monggo. Terima kasih tadi yang sudah bertanya. Nanti jangan lupa untuk menghubungi nomor yang tadi sudah di-share untuk menyampaikan nama dan alamat lengkap ya, agar bisa souvenir bisa dikirimkan ke alamat masing-masing. Mungkin ada hiburan sedikit atau mungkin ya Pak. Nah, jadi seni FEB juga ya. Mas Chandra request lagu apa nih? Kalau adik-adik mungkin sukanya yang lagu apa nih? Dari ini apa? Dari mahasiswa FEB yang juga bermusik gitu ya. Wah, ada yang bisnis, ada yang exchange, ada yang lomba akademik ya, organisasi. Ini ada yang nyanyi juga ya. Kompetitor saya ini berarti. Belum kedengaran suaranya Mas Chandra? Suaranya belum. Suaranya. I can be a lover, you can be my lover. I wanted nobody but you. Just the way that you move shows me what you can do. I don't need you to prove, 'cause I already knew. Give me love, baby. Oh, I just need your love, baby. I don't need you to prove, just keep being you. I don't need your flowers, just your hours. Maybe you have blown in my heart. So many have tried to, but only you do. Make me feel like this, yes you. Maybe we could be together. Nothing but your love forever. I can be a lover, you can be my lover. I wanted nobody but you. Just the way that you move shows me what you can do. I don't need you to prove, 'cause I already knew. Give me love, baby. Oh, I just need your love, baby.
just keep being you. Darling, nothing that we've made it. I don't need anything, believe it. My heart feels rich when you're near me. There is no emptiness. You spread your love and I can feel it deep in my soul. I see you've given me much more. Thank you for the greatest gift of all. The way that you move, mean what you can do. I don't need you to prove, 'cause I already knew. Give me love, baby. I just need your love, baby. I don't need you to prove, just keep being you. Maybe 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 just keep. Oke, ini keren banget ya. Mas Chandra, nanti saya kasih video rekaman saya ya untuk acara-acara yang lain, nanti bisa diputar juga ya. Oke, jadi akhirnya kita sampai juga di penghujung sesi ya. Info session FEB Unair, your best step to a bright future. Wah, jadi ini langkah untuk masa depan yang cerah ya di FEB Unair. Jadi kita sudah mengikuti dan seluruh sesi mulai dari awal tadi ya, penjelasan, kemudian tanya jawab, ada sharing-sharing pengalaman dari kakak-kakak mahasiswa, dan kita tutup tadi dengan penampilan dari mahasiswa-mahasiswi FEB Unair. Ya, jadi lengkap sudah agenda kita pada pagi hari ini. Nah, semoga semua pertanyaan, semua ketidakjelasan itu semuanya terjawab ya, sehingga teman-teman yang sudah ikut sesi pagi hari ini sudah bisa memutuskan ya dengan seksama dan juga dengan yakin, wah saya mau masuk ekonomi Islam, saya mau masuk ekonomi pembangunan, saya mau masuk akuntansi, saya mau masuk manajemen ya, saya mau ikut International Undergraduate Programnya FEB Unair biar nanti bisa exchange. Saya mau masuk FEB Unair biar nanti bisa berwirausaha, organisasi, biar bisa ikut PON ya, bisa ikut lomba-lomba ya, bisa ikut exchange dari luar negeri ya. Jadi semoga ini semua sesi tadi bermanfaat mulai dari awal sampai akhir. Kita semua di FEB Unair mendoakan agar semua yang hadir pagi hari ini kita jumpa lagi ya nanti di bulan Agustus ya di penyambutan mahasiswa baru FEB Unair tahun 2022 ya, kita jumpa lagi di agenda PKKMB ya, terkhusus di FEB ini ada Pigmen, Pekan Ilmiah dan Kebersamaan Masa Baru FEB Unair ya. Kita jumpa lagi di situ. Sukses selalu buat rekan-rekan. Nanti yang tadi sudah ada menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan ya. Nanti dihubungi, kirim alamat kontak person ke nomor handphone yang sudah dicantumkan di chat Bu Aini nggih. Nomor handphone Anda hubungi di situ. Nanti akan dikirim kenang-kenangan dari FEB Unair ya. Kenang-kenangan sekaligus itu apa ini tanda mata gitu ya, tanda mata agar nanti bisa semakin erat nanti bergabung menjadi bagian dari keluarga besar FEB Unair. Doa kami di FEB Unair Anda sukses selalu untuk perjalanan ke depan dan nanti bisa bergabung dengan kami di FEB Unair. Jangan lupa pantengin IG ya, dan YouTube-nya FEB Unair. Karena semua informasi terbaru, update informasi terkini, semuanya bisa Anda dapatkan di IG dan YouTube FEB Unair. Oke, rekan-rekan semua, kawan-kawan, saya pemandu acara, ya, moderator pagi hari ini, mengucapkan terima kasih sudah bertahan mulai awal sampai akhir. Mohon maaf kalau ada yang kurang tepat,
atau kurang berkenan, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Selamat siang. Sukses selalu. Pak Mubin, mungkin Ya, untuk Pak Indi. penghargaan yang sudah bertahan ini kita foto sebentar, Mas Chandra. Oke, Ya. ya kita foto. Mohon di on yang kameranya. Oke, ya. On cam semua ya, Dek. FEB 1. FEB 1 100 Asia. 100. Oke, siap. Masih belum semua ini kayaknya. Nah, 1, 2, 3. Ada 2 halaman ya. Ini halaman 1. 1, 2, 3. Oke, sekarang halaman kedua. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus mari. Sudah selesai, Pak Rizky. Terima kasih Mbak Salwa, Mas Romano, Mas Makasih Roman, banyak Pak Bu. Mas Yes. Tio, semuanya makasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu Salwa Romano. kesempatannya. Kasih cepat sembuh ya Romano. Oh iya Bu. Amin. Apa gejalanya? Radang Bu, tenggorokan sama Oh, meriang. radang ya. Iya, pada umumnya Bu gejala